wabarakatuh. Hari ini Kamis 6 Oktober 2022. Saya Baik Dewi Rahmayati dengan nomor daftar ujian 20204389094, nomor peserta PPG 291107005139, NIM PPG 2253Z33003, lahir di Darmaji 17 Januari 1991, alamat Desa Semparu, Kecamatan Kopang, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, menempuh PPG Daljab pada program studi pendidikan fisika di Universitas PGRI Semarang. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran dalam rangka ujian kinerja pada program PPG Daljab Kemenak Angkatan Pertama tahun 2022. Selamat menyaksikan. Intirom, ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh wa ridwanu wa jannatun na'im. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak? Alhamdulillah. Kemudian tetap semangat untuk belajar ya. Ya. Untuk mengawali pembelajaran kita hari ini, tolong silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa li jami'il muslimin. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum. La ilaha illa anta. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Untuk selanjutnya mungkin saya absen dulu ya. Ada dia Fauzia, ada? Hadir. Oke. Ari Kurniawan. Baik, Salwa. Hadir. Baik ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegak. Baik. Sudah siap untuk belajar? Sudah ya. Hari ini indikator pencapaian kompetensi yang akan kita pelajari adalah pertama, kita akan mengetahui syarat-syarat dari jenis kesetimbangan benda tegak. Yang kedua, kita akan menganalisis titik berat dan pusat massa. Dan yang ketiga adalah kita akan membuat karya yang menerapkan konsep titik berat benda dan kesetimbangan benda tegak. Tujuannya, setelah pembelajaran ini diharapkan peserta didik dapat mengetahui syarat-syarat dan jenis kesetimbangan benda tegak, menganalisis titik berat dan pusat massa, dan dapat membuat karya yang menerapkan titik berat dan kesetimbangan benda tegak. Baik. Assalamualaikum wabarakatuh. Yang ini hari ini kita akan belajar tentang kesetimbangan benda tegak dan letak titik berat benda oleh saya sendiri Baik Dewi Rahmayati. Yang kedua, sebelumnya kita akan melakukan apersepsi ya. Kemarin kita sudah belajar tentang torsi atau momen gaya. Siapa yang masih ingat apa itu torsi? Ya baik, satu orang saja coba. Hasil kali gaya yang diberikan dengan lengan gaya. Ya, itu adalah torsi ya. Ke momen inersia. Apa itu momen inersia? Momen inersia adalah Ukuran kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudut ketika melakukan rotasi. momen inersia kemarin ketika kemampuan benda untuk mempertahankan kecepatan sudutnya. Seperti contoh yang sudah dicontohkan kemarin, roda yang diputar. Nah, ketika sudah berputar akan sulit untuk dihentikan. Kemarin tergantung dari M atau masanya. Masanya contoh roda sepeda dengan roda motor ya. Mana yang lebih mudah untuk dihentikan? Sepeda. Kenapa roda motor lebih sulit untuk dihentikan? Karena masanya lebih besar. Yang kedua yang akan kita pelajari hari ini adalah kesetimbangan benda tegak. Apa itu benda tegak? Suatu benda yang
gaya. Nah, kita mau putar meja tetap saja bentuknya seperti ini, tidak akan berubah. Nah, kira-kira benda yang ketika dipukul atau diberikan gaya akan berubah, contohnya plastis ya, benda plastis. Oke, perhatikan gambar di bawah ini. Gambar apakah ini? Ada yang tahu ini gambar apa? Gambar kamu. Gambar bangunan. Tidak ada yang tahu ini menara apa? Menara Roma, benar sekali. Ya. Ini adalah menara miring di Roma, Italia ya. Benar ya. Kok bisa dia berdiri seperti itu? Seimbang. Karena dia seimbang. Silakan. Karena ada keseimbangan. Jadi si yang membuat atau arsitekturnya itu harus memperhitungkan keseimbangannya ya, keadilan dunia. Yang kedua, ini Tower Bridge di London ya, hebat ya. Ini jembatan yang sangat luar biasa. Ini adalah jembatan terindah di dunia. Salah satunya adalah Tower Bridge di London, Britania Raya. Bagaimana kira-kira seandainya yang di sebelah kanan misalnya tidak ada talinya itu, tidak ada, gimana, apa yang akan terjadi? Tidak seimbang. Kalau tidak seimbang akan seperti itu. Jadi seorang arsitektur itu yang paling penting adalah dia akan melihat keseimbangan. Ini juga seperti ini. Ini George Kubitschek di Brazil ya. Nah ini dia ada lengkungannya ke 3 buah di sini ya lengkungannya. Agar apa? Agar dia Seimbang. ya. Yang ini. Nah ini adalah jembatan tertinggi di dunia. Nah seperti di atas awan itu kalau ada kabut seperti itu ya. Siapa tahu nanti di antara kalian ada yang menjadi arsitek. Jadi inilah pentingnya kita belajar keseimbangan. Nah ini juga bangunan-bangunan yang sangat rumit dan unik ya, seperti ini. Ini sangat teliti dalam perhitungan keseimbangannya. Kalau tidak akan, nah seperti ini, bangunan seperti ini. Nah, gimana bisa ya? Dia tidak bergeser atau roboh. Ini pasti keseimbangannya sangat tertentu. Ya, syarat keseimbangan benda tegar ya. Syarat keseimbangan yang berlaku pada benda tegar adalah syarat keseimbangan translasi dan rotasi. Artinya apa? Benda itu tidak akan berputar dan tidak akan bergeser atau berpindah. Nah, translasi itu adalah perpindahan posisinya ya, dan rotasi berputar. Jadi total gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0. Nah itu adalah syarat mutlak pertama. Sigma X sama dengan 0. Gaya yang bekerja. Boleh di sini ada gaya, di kiri juga ada gaya, tapi gayanya sama besar, maka dia akan tetap diam ya, bendanya akan tetap diam atau sigma gayanya sama dengan 0. Boleh ya. Yang kedua, total momen gayanya atau torsi yang bekerja pada benda tersebut itu sama dengan 0 atau sigma tau-nya sama dengan 0. Jadi walaupun ada gaya yang membuat dia berputar misalnya, tapi gayanya sama dan berlawanan arah, maka sigma tau-nya sama dengan 0. Dan benda tidak akan berputar. Baik. Ini juga sudah ya, macam-macam keseimbangan benda tegar. Yang pertama, keseimbangan stabil. Nah ini yang menarik ya. Keseimbangan stabil adalah kemampuan satu benda untuk kembali ke posisi semula saat benda diberi gangguan. Contohnya adalah kursi goyang. Nah ketika diberikan gangguan ya, lama-lama dia akan kembali ke posisinya. Yang kedua, keseimbangan labil atau goyah. Keseimbangan labil terjadi jika benda tidak bisa kembali ke posisi semula karena gangguan pada benda dihilangkan. Contohnya kemarin bola yang kita jatuhkan dia tidak akan bisa kembali ke atas. Yang ketiga, keseimbangan netral. Jadi jika benda mendapat gangguan di mana pusat gravitasi benda tidak naik atau tidak turun, akan tapi benda berada di posisinya yang baru. Contohnya bola yang dikirimkan dia berada di posisi yang baru, tapi titik keseimbangannya akan kembali harinya adalah
biasanya seperti itu kan. Ya. Nah, tapi bagaimana dengan benda yang tidak beraturan? Nah, kemarin untuk titik berat yang berdimensi 1 artinya punya panjang saja, misalnya ya, X0-nya adalah X1 kali L1 tambah X2 kali L2 dan seterusnya dibagi dengan L1 plus L2. Begitu juga yang Y1 L1 tambah Y2 L2 dibagi L1 plus L2. Ini rumusnya ya. Nah, ini contoh soal. Ada sebuah contoh soal. Tentukan koordinat berat dari sistem pada gambar samping. Nah, ini ada sebuah sistem di mana ada batang AB dan batang CD. Kira-kira di mana letak titik beratnya? Yang pertama, kita harus mengetahui panjang garis AB. Berapa panjang garis AB? AB itu dari 1 sampai 7. Berarti panjangnya 6 ya. Lalu garis CD dari 2 sampai 5 berapa panjangnya? 3. Ya, panjangnya ini ya. Nah, itu kita sebut dengan L1 dan panjang garis CD L2. Nah, sekarang X1. Apa itu X1? Adalah pusat massa di X1-nya atau benda pertama itu AB. Di mana kira-kira tengah-tengahnya? Dari 1 sampai 7 itu tengah-tengahnya di angka berapa? 4. Sedangkan X1 untuk CD dia berada di titik 3,5. ya, Y-nya itu ya 3,5. Sedangkan untuk X-nya untuk CD berada di titik 6. Sedangkan AB berada di titik 3. Ya. Nah, lalu kalian masukkan rumus X0 tadi. X1 kali L1 tambah X2 kali L2 per L1 tambah L2 kan didapatkan hasil 4,6. Di sini Y0-nya 6 kali 3 tambah 3 kali 3 kali 5 dibagi 9. Hasilnya 4,6. Jadi dia akan berada di mana? Berada di sebelah sini. Kita lihat ya. Selanjutnya, titik berat benda berdimensi 2 atau memiliki luas. Nah, yang kemarin cuma diganti L yang itu panjang menjadi A. A itu adalah luas. Apa rumus luas? Panjang ya. Jadi kita pada dimensi 2 kita akan mencari luas dari sebuah benda. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada sebuah karton 1 dan karton 2 masing-masing homogen ya, terbuat dalam satu bahan yang sama maksudnya gitu. Kedua karton dihubungkan menjadi satu gambar. Nah, tentukan koordinat letak titik beratnya. Gimana dia kita letak titik berat? Dari karton yang kita buat ini nanti bisa kita lihat ya. Nah, pertama kita buat titik tengahnya dulu dengan mencari diagonalnya di mana ya. Seperti itu, garis silang seperti itu. Lalu cari letak titik berat persegi panjang CEFG yang atas dulu ya. Itu berada di titik Z1. Nah, di mana Z1? AB sendiri kan 12 cm. Nah, sedangkan di C ke E 4 cm. Di tengah-tengahnya berarti 2. 12 tambah 2 sama dengan 14 cm. Berarti di sini ya. Saya yang ini berada di titik berapa? Ini kan sampai sini 12, sampai sini tambah 2 berarti titik 14. Sudah. Benar. Baik, letak titik Z1 itu di mana? Ini kan dari sini sampai sini berapa? 12. Nah, ini tengah-tengahnya dulu. Ini ya. Tambah 12 tambah 2 berarti di sini titiknya 14. Ya. Lalu titik Y-nya itu di mana? Ini titik Y. Nah, dari A sampai D berapa? 4. Nah, ini tambah berapa ini? Tambah 2 berarti titiknya 6. 6. Berarti ini ya, X1-nya 14, Y1-nya. Nah, paham ya? Ya, Untuk yang paham. bangun kedua di sini X1-nya berapa?
dari sini sampai sini 12. Berarti ini di sini berapa? 6 ya. Ya. Terus dari A sampai B 4, berarti tengah-tengahnya 2 ya. Lalu luasnya sekarang. Luasnya adalah panjang kali lebar. Ini panjangnya 12, lebarnya 4. 12 kali 4 40. 48. Sedangkan luas yang ini 4 kali 4 16. Paham ya? Paham ya? Nah, jadi di mana titik beratnya? Masukkan lagi rumus yang tadi, yaitu A1 X1 tambah A2 X2 per A1 tambah A2. Ini akan menghasilkan X0 sama dengan 8. Sedangkan Y0-nya sama dengan 3. Berarti letak titik berat dari karton yang tadi adalah 8,3. Berarti kira-kira di mana? 8,3. 8 kira-kira di sini, 3 kira-kira di sini. Nah, kira-kira letak titik berat dari benda ini adalah ya, 8,3. Paham? Pertanyaan? Ya kan? Baik, kita lanjutkan. Apa yang kalian lihat dari video yang tadi? Keseimbangan. Ternyata ada ya seninya di situ ya. Art Balance Indonesia. Itu nama komunitasnya kalau tidak salah tadi ya. Itu komunitas seni keseimbangan. Ada orang-orang yang merasa senang dan merasa tertantang untuk bisa menyusun batu atau benda-benda yang lain seperti botol, apalagi tadi? Kursi, gelas, batu dan sebagainya ya. Mereka merasa ada kepuasan tersendiri setelah berhasil. Karena tidak semua orang bisa ya untuk menyeimbangkan batu-batu tersebut ya. Karena apa yang paling dibutuhkan di sana? Konsentrasi. Fokus ya. Terus apa lagi? Yang menjadi hambatan? Angin tadi ya. Terus apa lagi? Getaran ya. Itu adalah hambatannya tadi. Nah, selanjutnya untuk hari ini saya juga akan menayangkan beberapa hal yang bisa kita lakukan dengan alat-alat di sekitar kita. Contohnya, ini bukan magic ya. Ini bukan magic, bukan dipakai mantra, tapi ada di pelajaran fisika. Selamat belajar sendok dan garpu, kemudian ada kusuk gigi. Nah, apa yang akan kita lakukan? Perhatikan baik-baik. Pertama-tama kita sambungkan sendok dan garpu seperti ini. Ini ya. Kemudian ini. Oke, baik. Sekarang saya akan membagikan
menjadi 6 kelompok ya. Sudah berada di kelompoknya masing-masing ya. Ya, saya akan membagikan RKPD. Di mana sekarang saya sudah menyiapkan beberapa alat-alat yang bisa kalian buat. Boleh mencontoh dari video yang tadi, boleh juga kalian tambahkan ya. Boleh kalian tambahkan sesuai dengan kreativitas kalian dan sesuai dengan diskusi kelompok kalian ya. Ini saya akan bagikan RKPD-nya. Ini yang harus disampaikan. Nah, baik, di sana kalian akan membuat sebuah proyek. Nah, mencontoh dari tadi video yang kita lihat ya, boleh kalian tambahkan sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Silakan diambil bahan-bahannya di depan. Satu orang tiap kelompok mengambil bahan-bahan yang kalian butuhkan. Boleh ya. Di sini ada gelas, ada apa ya? Yang mana yang mau kalian pakai silakan. Yang mana? Yang panas. Yang pakai koin juga ada ya, sudah ya. Ini kalau mau klip ini ada. Dan sebagainya banyak. Kalau tadi ya mau coba saja. Ini sama nih apa? Apanya lagi? Ini. Gunting. Silakan ya, sama. Silakan bekerja di kelompok masing-masing untuk didiskusikan. Nah ya, berhasil. Silakan diisi di LKPD-nya ya. Ini ada koin dan 2 buah garpu dengan gelas ya. Ditulis di atas. Silakan kalian ceritakan bagaimana cara merangkainya. Ini tolong ditambahkan di dalam. Ya. Apa namanya? Sedotan. Kesalah kayak pageng.
Ya anu nih, ya pengen anu bu, ya pengen ini apa? Oh, gunting sedikit. Celok apa ini? Nanti dijelaskan jika Asik, betul ya, bisa ya. Diputar boleh? Keberatan udah itu. Ya nih udah bawah. Dan Kan ditulis biar pakai titik Dan. pertanyaannya. Bapak lima. Bahasa tadi. Ini nomor berapa? Enggak jadi. Sudah selesai? Baik, silakan orang nomor 1 untuk mempresentasikan hasilnya. Bisa langsung dipraktekkan di depan dan bagaimana konsepnya. Silakan. Maju. Perhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya. Terus, cara membuatnya. Cara membuatnya bungkus kelereng dengan plastik, lalu diikat dengan karet, lalu buat bentuk. Ya, ini hasil dari kelompok 1 ya. Perhatikan sebenarnya ini. Ya, ini bisa berputar. Seputar ya? Ya bisa. Terus, Hidup. ya, gerak. Ada Ini kok bisa berputar-putar? rasa berat pada Sama beratnya kiri, kanan. tapi di mana letak titik seimbangnya? Dengan Di mana? Di mana? Tengahnya di mana? Tunjukkan. Tunjukkan di mana? Di mana? Sini ya? Baik. Ya, kita kasih pause untuk kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dirangkai. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proyek kesetimbangan benda tegak menggunakan penggaris. Silakan dijelaskan. Cara merangkai, taruh penggaris di atas spidol, pasangkan klip besar dan klip kecil di ujung penggaris. Di mana letak titik? Coba dicoba bisa. Jadi ini saja sampai sini. Oh. Di mana letak titik beratnya? Ya bisa dibedakan. Oke, yang ini aja kecil kan? Nah, bersama. Kalian belum makan ini, tidak bisa jadi. Kalian makan.
ditambah dengan ini. Apakah berada di tempat yang sama? Sekarang Tadi coba berada di yang tadi terakhir ditambah dengan apa? Magnet. Tambahkan lagi bebannya. Oke. 9. Oke, dari percobaan kalian yang ini, apa yang dapat kalian simpulkan? Sama atau berubah? Berubah. Tergantung Berat basah. berat massa dari bebannya ya? Seperti itu. Ya. Oke. Ya, itu untuk kelompok 3 ya. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan kesetimbangan benda tegar dan letak titik berat benda. Nama proyek sendok dan garpu melayang. Alat dan bahan sendok, garpu, gelas, tusuk gigi. Cara merangkai. baik, pertama-tama kita akan menyatukan sendok dan garpu. Lalu kita Sip ya. Tadi udah ditambah. inilah kalau hasil seimbang. Bisa juga ditambahkan dengan sedotan. Bentar. Di mana letak titik timbangnya? Kesulitan yang kami hadapi adalah sulit untuk menyeimbangkannya karena getaran dan angin. Dari praktikum yang dilakukan, benda tegar adalah benda yang tidak mengalami perubahan bentuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang terakhir kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan kesetimbangan benda tegar dan letak titik berat benda. Alat dan bahan: sendok, garpu, dan batai gelas. Cara merangkai: satukan 1 sendok dengan 2 garpu. Lalu atur titik berat pada benda tersebut agar menjadi seimbang. Di sini kami sudah sediakan baterai sama gelas. Ulang. Kalian bisa lihat proyek kami berhasil. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kira-kira mana kelompok yang terbaik? Satu. Oke. Yang terbaik itu semuanya baik ya. Tapi yang akan saya pilih ada 3 kelompok. Yaitu kelompok 5. Ini berupa teh ya. Mari kita potong jamu desa. Kumpulkan. Oke. Sudah silakan dikumpulkan. Semangat lain kali. Pembelajaran kita hari ini, apakah menurut kalian pembelajaran kita hari ini seperti apa? Senang. Baik, kalau menyenangkan ada yang menyebutkan alasannya. Ya, silakan. Saya senang karena saya dapat melakukan hal yang cukup menantang dan apabila berhasil, saya mendapatkan kepuasan tersendiri. Selain itu, saya juga dapat memahami materi dengan baik. Yang lain, ada pendapat? Silakan. Karena materi kalau disatukan dengan praktek akan menyenangkan dan bisa dipahami secara jelas dan mudah dipahami oleh secara mendalam. Kan nggak menggunakan media juga. Menyenangkan. Bisa melihat gambar-gambar yang menarik ya, video yang menarik. Baiklah, untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang elastisitas bahan ya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallah wa Ihtiram, ayu.